Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Daryl dari 9D nomor absen 11. Ini merupakan video hasil proyek menanam sayur saya. Sebelum video ini dimulai, izinkan saya mengisi pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan bareng si Tasya, pulangnya kita beli makan. Inilah hasil proyek video saya. Selamat menyaksikan. Jadi di sebelah saya terdapat tanaman bayam hijau yang telah saya tanam sejak Kamis 12 November 2020, sekitar 2 minggu. Nah, media tanam yang saya gunakan adalah tanah. Penasaran dengan tanaman saya? Simak video berikut ini. Nah, teman-teman, untuk menanam bayam hijau, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Di sini saya menyiapkan gelas plastik yang saya beli seharga Rp10.000, bibit bayam yang saya beli seharga Rp10.000, dan styrofoam yang saya beli seharga Rp5.000. Tidak lupa saya juga menyiapkan gunting, air, cutter, dan tanah yang memang sudah ada di rumah saya. Dalam proses penyiapan sarana, saya membeli secara langsung. Tidak lupa, saya menggunakan masker saat membelinya. Tadinya saya ingin membeli online, namun waktu pengiriman sangat lama, sehingga saya membeli secara offline. Tempat yang saya gunakan untuk menanam adalah di depan rumah saya. Untuk membeli sarana menanam ini pastinya saya harus mengkomunikasikan kepada orang tua. Setelah saya memberitahu mereka, esoknya kami langsung membeli alat dan bahan yang dibutuhkan. Kami sempat kesulitan mencari bibit. Tadinya saya ingin menanam kangkung, tapi karena sudah habis, akhirnya membeli bibit bayam hijau. Nah, teman-teman, kalau sudah, kalian siapkan semua alat dan bahan yang tadi. Kalian potong styrofoam, membuat lubang di tengahnya. Siapkan 4 gelas plastik, dan kita akan masuk ke dalam proses penanaman. Nah, teman-teman, pada proses penanaman ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat lubang di bawah gelas plastik yang berfungsi untuk membuat tanaman tidak kekurangan air dan tetap lembab. Pada proses ini, kalian bisa menggunakan api dan juga langsung ditusuk menggunakan benda tajam. Pada langkah ini, kalian harus tetap berhati-hati dan diawasi orang tua, karena dapat berbahaya dan dapat melukai tubuh kita. Nah, teman-teman semua harus melakukan tahap ini ke semua gelas plastik yang akan kalian pakai sebagai media tanam. Jangan buat lubang terlalu besar maupun terlalu kecil, agar tanah tidak berjatuhan. Nah, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah memasukkan tanah dan pupuk ke dalam gelas plastik. Mengapa saya mengambil dari tanaman ini? Tadinya, saya sudah memisahkan tanah dan pupuk di berbeda tempat. Namun, ayah saya tidak sengaja menaruhnya ke sana, sehingga saya harus memisahkannya kembali. Seperti ini, teman-teman. Nah, saya menggunakan pelindung tangan agar tangan saya tetap bersih dan setelah itu saya mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Warna tanahnya berwarna coklat kemerah-merahan karena saya sudah menambahkan sedikit air dan pupuk. Nah, teman-teman, langkah terakhir atau tahap terakhir yang saya lakukan adalah menabur bibit atau benih bayam hijau dan melakukan penyiraman sedikit demi sedikit agar tanah atau media tanam yang kita gunakan tetap lembab dan tidak kekurangan air. Teman-teman semua, saya akan menunjukkan perkembangan tanaman saya. Ini adalah saat dia berumur 1 hari, masih dikit yang tumbuh. Nah, sesudah itu sudah bertumbuhlah 3 hari, daun-daun sudah mulai tumbuh. Nah, mulai lebat, 5 hari sudah terlewat. Nah,
ini sudah seminggu lebih. Daun mulai lebat dan tanamannya pun mulai banyak. Nah, 2 minggu pun berlalu, semakin lebat tanaman saya. 3 minggu. Nah, kalau misalkan tanaman saya nanti sudah bisa panen, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Tanaman saya belum bisa panen dikarenakan saya membuat kesalahan. Media tanam yang saya gunakan terlalu kecil. Gelas yang saya gunakan terlalu kecil sehingga dia tidak dapat bertumbuh dengan sangat cepat. Ya, jadi semuanya di sini saya bersama adik saya, bersama Andrew. Yes, Andrew. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi menurut adik gimana? Tanaman abang gimana nih? Tanaman yang abang tanam, gimana pendapat adik? Pendapat adik sih tanaman abang itu kalau tumbuh itu dikit-dikit. Oh, dikit-dikit ya. Jadi masih pendek ya. Terus ada yang bagus yang mana? Bagus sih dua kotak itu loh, Dua petak doang ya, karena yang satunya belum tinggi ya. Terus pertanyaan kedua nih, apakah tanaman abang suka mengganggu adik? Misalkan adik mau main sepeda, ada tanaman abang, lagi aku jatuh. Enggak ya, enggak ada ya. Terus pertanyaan ketiga, sayur abang gimana nih? Pendapat adik dengan sayur masakan abang? enak ya kalau bayam kan biasanya kalau dilama-lamain gak enak, jadi ini masih enak lah. Masih enak ya, tapi masih kebanyakan minyak. Oke, pertanyaan terakhir, kalau misalkan tanaman sayur abang tumbuh, harganya kira-kira berapa nih? 20.000 lah atau 15.000. 20.000, 15.000 sampai 20.000 ya. Oke, siap, sampai di situ dulu ya Andrew. Terima kasih. Ya teman-teman semua, jadi kesimpulan atau pelajaran yang dapat kita petik dari menanam sayur ini adalah saya menjadi lebih kreatif, saya menjadi lebih termotivasi, saya menjadi tahu bagaimana cara merawat tanaman yang baik, dan tentunya saya lebih mandiri lagi. Kalian pasti bisa, jangan menyerah untuk melakukan segala hal. Mungkin corona menghalangi kita untuk melakukan banyak hal, tetapi corona tidak menghalangi kita untuk tetap berkarya dan tetap kreatif. Saya Daryl Manuel Bukit dari 9D nomor absen 11. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Dadah.